Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya bersama PAI 1 akan membuat video berkaitan dengan civic education, dalam arti ini adalah garapan episode kedua, yaitu berkaitan dengan masalah kewargaan negara. Yang harus kita ketahui bahwa civic education adalah berawal muasal dari pendidikan kewargaan negara. Asal muasal civic itu adalah berasal daripada bahasa Latin, yaitu civis, yaitu warga. Begitupun dirubah menjadi bahasa Inggris menjadi civic, ya, artinya kewargaan negara. Dijadiin menjadi satu, yaitu civic education, sehingga menjadi pendidikan kewargaan negara. Di dalam pendidikan kewargaan negara, ya, tujuannya adalah untuk membentuk mahasiswa agar supaya mencintai tanah air dan mencintai bangsanya itu sendiri. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Insya Allah untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh PAI 1. Selamat mendengarkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rena Ramadhani. Saya priodi dari PAI semester 1 akan menjelaskan tentang Pancasila. Jadi Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berarti 5 atau prinsip atau dasar. Jadi Pancasila adalah
nilai-nilai atau tujuan pedoman yang ada di Indonesia. Jadi contohnya itu tidak membeda-bedakan suku, mau ras, mau agama. Terus saling menghargai satu sama lain. Contohnya itu bergotong royong membersihkan lingkungan di masyarakat. Nah, siapa saja sih pendiri para Pancasila? Itu ada 3. Yang pertama itu Bapak I.R. Soekarno, yang kedua itu Muhammad Yamin, yang ketiga itu Supomo. Itu pendiri Pancasila ya. Oke, kesimpulannya dari Pancasila sebagai alasan negara Pancasila menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia. Jadi kehidupan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alan Ramli. Saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang adalah konstitusi atau hukum dasar yang menjadi landasan dan sumber hukum tertinggi bagi suatu negara. Undang-undang merupakan dokumen yang membuat ketentuan-ketentuan dasar tentang struktur dan fungsi pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara serta hubungan antara pemerintahan dan warga negara. Undang-undang memiliki berbagai fungsi, antara lain 1. Sebagai landasan hukum. Undang-undang menjadi landasan hukum bagi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Yang kedua, sebagai sumber hukum, undang-undang merupakan sumber hukum tertinggi bagi suatu negara. Yang ketiga, sebagai pedoman, undang-undang menjadi pedoman bagi pemerintahan dan warga negara dalam menjalankan kehidupan bernegara. Keempat, sebagai pengatur, undang-undang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan serta sehubungan antara pemerintahan dan warga negara. Undang-undang dasar biasanya memuat ketentuan tentang yang pertama pembukaan, memuat latar belakang dan tujuan. Nah, di sini saya Reni Ramadhani akan melanjutkan materinya. Saya akan menjelaskan tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesatuan yang berupa republik dengan sistem desentralisasi yang mana pemerintah daerah menjalankan otonomi dengan luas pada bidang pemerintah yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Nah, negara Indonesia berbentuk yang demokrasi, sistem presidensial yang terdiri dari beberapa provinsi dan ribuan pulau. Nah, kita sebagai warga Indonesia wajib untuk mengetahui tentang tentang negara Republik Indonesia. Nah, di negara Indonesia berbentuk pemerintah juga berbentuk yang demokrasi, sistem presidensial yang terdiri dari beberapa provinsi dan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pembahasan selanjutnya saya Nur Hasanah, saya akan menjelaskan tentang HAM. HAM sangat penting bagi kehidupan manusia karena HAM menjamin bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak untuk dirinya sendiri. HAM juga merupakan landasan bagi terciptanya keadilan dan demokratis, masyarakat yang demokratis. HAM juga ya bisa diartikan dengan hak dasar bagi setiap manusia sejak lahir, jadi tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak ini meliputi bermacam-macam hak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk memiliki kebebasan berpendapat, beragama, berpendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan juga untuk hak asasi bukanlah hadiah dari pemerintah atau negara, tetapi hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang politik. Politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perumusan dan implementasi kebijakan publik pemerintah
berbagai tindakan dalam sistem politik negara yang meliputi proses penentuan tujuan sistem dan pelaksanaan tujuan tersebut. Contoh politik kita banyak di Indonesia, ada contoh politik di dalam lingkungan masyarakat, yang kedua di lingkungan pemerintah, yang ketiga di lingkungan sekolah. Saya Ain Siti akan menjelaskan tentang popularitas. Popularitas adalah seberapa besar seseorang, ide, tempat, barang, atau konsep lain disukai atau diberi status oleh orang lain. Kesukaan dapat disebabkan oleh rasa suka, timbal balik, ketertarikan, interpersonal, dan faktor-faktor serupa. Macam-macam popularitas. Yang pertama, pengaruh sosial. Yang kedua, validasi sosial. Yang ketiga, Satu kata untuk Bhinneka Tunggal Ika yaitu semboyan negara kita. Kata Bhinneka Tunggal Ika yaitu toleransi. Satu kata dari Bhinneka Tunggal Ika tertular dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Satu kata untuk Bhinneka Tunggal Ika yaitu solidaritas. Satu kata untuk Bhinneka Tunggal Ika yaitu semangat persatuan. Satu kata untuk Bhinneka Tunggal Ika itu saling melengkapi. satu kata untuk Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu kata buat Bhinneka Tunggal Ika, semangat kebangsaan Indonesia. Satu kata Bhinneka Tunggal Ika adalah mempersatukan semua suku. Satu kata untuk Bhinneka Tunggal Ika adalah kesatuan. Satu kata untuk Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan keberagaman. Satu kata untuk Bhinneka Tunggal Ika adalah menghargai keberagaman.